Hari libur akhirnya tiba. Seperti kebiasaannya, Kang Jin-ho langsung menyalakan komputer, memasang headphone, lalu masuk ke akun gamenya sebagai Outboxer 009. Dunia virtual itu menyambutnya dengan hangat, menghadirkan pemandangan luas yang indah serta atmosfer fantasi yang terasa hidup, seolah benar-benar nyata bagi pemain peringkat 1 tersebut. Tanpa diduga, sebuah pesan muncul di chat. Salah satu player menyapanya sambil memanggilnya Undead, sesuatu yang membuat Kang Jin-ho merasa bingung. Belum sempat ia mencerna maksudnya, chat umum tiba-tiba dipenuhi pesan yang mengajak para player berkumpul di rally point. Kang Jin-ho pun memilih untuk mengabaikan keributan itu sejenak dan mulai merencanakan apa yang akan ia lakukan hari ini agar sesi bermainnya tetap efektif. Tak lama kemudian, pesan lain masuk. Pengirimnya adalah Yellow Tempest, pemain peringkat 2 yang selalu berada tepat di bawahnya. Ia menanyakan apakah Kang Jin-ho sudah siap turun dari posisi pertama. Pertanyaan itu langsung memancing senyum di wajahnya. Selama 22 bulan berturut-turut, ia mempertahankan posisi tersebut dan ia sama sekali tidak berniat melepaskannya sekarang. Langkah pertama yang ia lakukan adalah membuka ranking bulan ini untuk melihat situasi terkini. Meskipun game ini sudah dirilis sejak 10 tahun lalu, kualitasnya membuatnya tetap ramai dimainkan hingga sekarang. Sistemnya memberi kebebasan kepada player untuk memilih karakter dan mengembangkannya sesuai gaya masing-masing. Sementara setiap bulan ranking disusun berdasarkan pencapaian yang diraih. Di Hall of Fame, tempat yang menyerupai galeri megah seperti museum, karakter miliknya, Yuda Bail, terpampang jelas sebagai perwakilan dirinya. Saat melihat ke depan, ia menemukan beberapa karakter yang sudah tidak asing baginya. Yang pertama adalah karakter milik Sultan Barbaric Cat yang berada di peringkat 95, dan dialah yang tadi memanggilnya Undead. Yang kedua adalah karakter milik Yellow Tempest, rival abadi yang selalu berusaha mengejar posisinya di puncak. Melihat kedua karakter itu mengenakan outfit mate yang mencolok, Kang Jin-ho tidak bisa menahan senyum tipis. Ia bahkan melihat sayap milik Yellow Tempest menabrak dinding, seolah mengganggu gerakannya sendiri. Dengan sikap santai namun penuh percaya diri, Yuda Bail mengambil kacamata, memakainya, lalu menatap mereka dengan ekspresi bangga sebelum mengedipkan mata. Dalam pandangannya, ambisi Yellow Tempest selalu terlalu besar dibanding kemampuannya. Hal itu membuatnya merasa tidak nyaman. Di sisi lain, Yellow Tempest mulai meluapkan emosinya di chat, berteriak dengan marah, dan bersumpah akan membuktikan sesuatu hari ini. Namun, Kang Jin-ho hanya menanggapinya dengan tawa ringan. Seolah semua itu tidak berarti. Para player menunggu hasil ranking dengan penuh harap. Ketika hasil itu akhirnya muncul di layar, situasinya tidak berubah. Yellow Tempest kembali berada di posisi kedua, tertinggal 800 poin dari Kang Jin-ho. Amarahnya langsung meledak di chat, membuatnya terus mengumpat tanpa henti, hingga sistem memberinya pembatasan berulang kali. Hal itu justru mengundang tawa dari Kang Jin-ho dan player lainnya. Barbaric Cat mencoba menenangkannya, mengingatkan bahwa ia bisa terkena ban dengan cepat jika terus seperti itu. Namun, sebelum percakapan itu berlanjut lebih jauh, sebuah hal aneh terjadi. Kang Jin-ho dan Yellow Tempest tiba-tiba keluar dari server secara bersamaan. Para player lain langsung menyadari hal tersebut, lalu mulai berspekulasi dan bahkan bertaruh bahwa keduanya mungkin memiliki hubungan di dunia nyata. Tidak lama setelah itu, sesuatu yang jauh lebih aneh terjadi. Kang Jin-ho dan Hong Yo-hee membuka mata mereka di dunia yang sama sekali berbeda. Begitu kesadarannya kembali, Kang Jin-ho merasakan pusing yang luar biasa. Pandangannya berputar, napasnya pendek, dan tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Rasa panas dan dingin datang silih berganti. Ia bahkan hampir tidak bisa mengingat apapun, hanya samar menyadari namanya sendiri sambil berusaha memahami situasi di sekitarnya. Meski tubuhnya terasa lemah, ia tidak bisa hanya diam. Dengan sisa tenaga yang ada, ia memaksa dirinya untuk bergerak dan mencoba berdiri. Setelah berhasil menegakkan tubuhnya, ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ia berada di sebuah ruangan luas dengan perabotan bergaya klasik yang tertata rapi. Kepalanya masih berdenyut tanpa henti dan rasa tidak nyaman terus menghantuinya. Hingga tanpa sengaja, Kang Jin-ho melihat pantulan dirinya di sebuah cermin. Awalnya ia mengira itu hanyalah lukisan karakter gamenya saat muda. Namun seketika ia tersadar bahwa itu bukan sekadar potret. Ia benar-benar melihat dirinya sendiri. Berbagai emosi langsung bercampur. Kebingungan, keterkejutan, dan kecemasan datang bersamaan, membuat kondisi tubuhnya semakin buruk. Pada saat yang sama, ingatan tentang dunia game mulai mengalir deras di dalam benaknya. Dunia tersebut adalah medan perang tanpa akhir, tempat berbagai bangsa saling bertarung, sementara angel dan demon turun langsung ke dunia untuk ikut campur dalam konflik yang terjadi. Kang Jin-ho akhirnya menyadari kebenaran itu. Ia kini berada dalam tubuh Yuda Bail,
karakter yang sering ia mainkan, putra kedua dari keluarga ahli pedang yang terkenal. Tiba-tiba, suara dari luar pintu terdengar dan membuatnya tersentak. Seseorang mengetuk sambil memanggilnya Young Master, meminta izin untuk masuk. Kang Jin-ho terdiam. Tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Panggilan itu terasa asing dan membuat pikirannya semakin kacau. Tiba-tiba, gagang pintu mulai berputar dan pintu terbuka perlahan. Dalam kepanikan, ia berteriak bahwa dirinya belum siap. Seorang pelayan dari keluarga Bayel masuk ke dalam ruangan. Ia tampak terkejut melihat Yuda Bayel yang berdiri kaku, menatapnya dengan ekspresi bingung. Gadis muda itu memiliki rambut perak yang diikat rapi dalam sebuah sanggul sederhana. Seorang maid yang mengenakan seragam rapi masuk sambil meminta maaf karena telah mengganggu. Ia mengira Young Master tidak berada di dalam kamar karena tidak mendapat jawaban, sehingga ia memberanikan diri masuk tanpa izin. Yuda Bayel yang masih diliputi keterkejutan berusaha keras mengingat namanya, hingga akhirnya terlintas bahwa gadis itu bernama Maya. Ia sama sekali tidak memahami apa yang sedang terjadi atau apa yang harus ia lakukan. Namun, ia sadar bahwa hal pertama yang perlu dilakukan adalah menenangkan diri dan merapikan pikirannya. Maya datang karena gadis yang telah dijodohkan dengannya sedang menunggu di ruang tamu lantai 1 mansion keluarga Bayel. Saat melihat cincin di jarinya, tubuh Yuda Bayel merinding dan pandangannya kembali mengabur. Sementara itu, di ruang tamu, Cordelia Chase duduk bersama knight bernama Dahlia. Ia menunggu dengan perasaan tidak sabar. Cordelia mulai bertanya mengapa Yuda Bayel begitu lama muncul, bahkan sempat mengusulkan agar mereka kembali di lain waktu. Namun Dahlia tetap bersikeras untuk menunggu. Yuda Bayel mengingat alur dalam game. Tunangannya adalah Cordelia Chase dari keluarga Chase yang terkenal dengan kemampuan sihir. Cordelia dikenal sangat cantik, dan hanya dengan membayangkannya saja membuat jantungnya berdebar. Selain itu, Yellow Tempest juga sering memainkan karakter tersebut. Meski begitu, ia segera menenangkan diri. Sekarang, yang terpenting adalah bertemu langsung dan memahami situasi. Saat memasuki ruang tamu, ia melihat Cordelia bersandar di sofa sambil memperhatikannya dengan saksama, sementara Dahlia berdiri di sampingnya. Mengingat etika, Yuda Bayel melangkah maju lalu membungkuk dengan sopan. Ia sempat hampir menyebut nickname gamenya, namun segera memperbaikinya dan memperkenalkan diri sebagai putra kedua keluarga Bayel. Mendengar itu, Cordelia membuka mulutnya dengan ekspresi terkejut dan menatapnya dengan bingung. Reaksi itu membuat Yuda Bayel ikut terdiam. Tiba-tiba, ia melihat tulisan bercahaya di atas kepala Cordelia, sesuatu yang terasa sangat familiar baginya. Saat ia menyadari bahwa itu adalah nickname Yellow Tempest, rasa terkejut langsung menyergapnya. Dari ekspresi Cordelia, tampaknya hal yang sama juga terlihat di atas kepala Yuda Bayel. Itu berarti mereka berdua sama-sama terjebak di dalam dunia game. Selama beberapa saat, mereka hanya saling menatap tanpa berkedip, mencoba memahami kenyataan yang baru saja terjadi. Maya dan Dahlia memandang mereka dengan heran melihat reaksi aneh pasangan tunangan tersebut. Tiba-tiba, Cordelia berdiri dengan cepat. Yuda Bayel berusaha memastikan identitasnya dan mencoba berbicara, namun Cordelia lebih dulu kehilangan kendali. Ia berteriak dengan nada panik, mempertanyakan bagaimana semua ini bisa terjadi, membuat para maid terkejut. Beberapa saat kemudian, Cordelia menyadari tindakannya dan langsung bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Bagi Yuda Bayel, sikap itu terasa canggung. Mereka tidak bisa berbicara secara terbuka di depan para pelayan, sehingga ia menahan diri dan mulai memikirkan langkah berikutnya. Cordelia memang datang sebagai tunangan Yuda Bayel, namun situasi ini jelas tidak normal. Ia harus segera mengakhiri percakapan dan mengatur pertemuan rahasia. Maya yang melihatnya terdiam mulai khawatir dan bertanya, membuat Yuda Bayel tersentak. Ia segera meminta maaf atas sikapnya, sementara Cordelia hanya mengangguk kaku. Yuda Bayel kemudian duduk di hadapannya. Suasana menjadi sunyi dan canggung. Keduanya berpikir keras mencari cara keluar dari situasi ini. Meski sudah melihat nickname tersebut, Yuda Bayel belum sepenuhnya yakin, sehingga ia memutuskan untuk mengujinya. Setelah berpikir sejenak, ia mengangkat tangannya dengan ragu, lalu menyebut nama asli Hong Yohee sambil mengamati reaksinya. Cordelia sendiri juga belum yakin sepenuhnya, namun saat mendengar namanya dipanggil, ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Setelah merasa yakin, Yuda Bayel mulai memikirkan tempat dan cara untuk bertemu secara diam-diam. Sementara itu, Maya dan Dahlia masih memperhatikan mereka dengan bingung, seolah melihat dua orang asing yang baru pertama kali bertemu. Tiba-tiba, Yuda Bayel teringat sebuah kode dari dalam game. Ia menyebutkan petunjuk secara tersirat, mengarah pada pilar ke-9 di taman sebagai lokasi pertemuan. Mendengar kode itu, Cordelia langsung memahaminya.
Mereka memiliki banyak hal untuk dibicarakan dan pertemuan itu akan berlangsung pada tengah malam. Dari tatapan Cordelia, Yudabael tahu bahwa pesannya telah dipahami. Hal itu semakin memastikan identitasnya, karena hanya Yellow Tempest yang dapat mengerti detail seperti itu. Tiba-tiba, Cordelia berdiri dan menepuk meja dengan keras sambil mengucapkan satu kata yang terdengar seperti Rogers. Hal itu membuat Yudabael sempat bingung dan bahkan mulai meragukan identitas asli di balik karakter tersebut. Cordelia kemudian memerintahkan Dahlia untuk mengikutinya, lalu berbalik dan berjalan pergi tanpa penjelasan. Semua orang yang berada di ruangan itu terdiam, bingung dengan sikapnya. Dahlia segera menyusul tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Yudabael hanya bisa memandang kepergian Cordelia. Ia merasa akan menantikan pertemuan berikutnya dengan Cordelia Chase. Di sisi lain, Maya masih terlihat kebingungan. Yudabael menghela napas panjang, lalu merebahkan diri di kursi dengan perasaan lega. Namun pikirannya masih terganggu oleh satu hal, ucapan Cordelia tadi. Jika nama itu benar-benar Roger dan ternyata ia adalah seorang pria, maka akan ada banyak pertanyaan yang harus dijawab. Menjelang tengah malam, suasana gelap mulai menyelimuti area di sekitar mansion keluarga Bael. Taman yang dihiasi air mancur dan patung-patung tampak terang di bawah langit berbintang, dan bulan besar yang menggantung tinggi. Udara malam terasa cukup dingin. Saat tiba di sana, Yudabael sempat bertanya-tanya apakah Cordelia Chase akan sanggup menghadapi suhu seperti ini. Tak lama kemudian, ia melihat sosok gadis berjubah berdiri di dekat air mancur besar di tengah taman. Dari gerak-geriknya, ia langsung tahu bahwa itu adalah Cordelia. Gadis itu berjalan mondar-mandir, seolah sedang mencarinya. Yudabael mendekat dari belakang, lalu dengan suara pelan memanggil namanya. Cordelia terkejut, tubuhnya tersentak sebelum berbalik dan menatapnya dengan penuh kecurigaan. Tatapan itu begitu khas, sama seperti Yellow Tempest yang ia kenal. Ia berjalan perlahan mendekat, didorong oleh hembusan angin malam yang lembut. Meski begitu, Cordelia seolah bisa menebak isi pikirannya. Dengan ekspresi konyol, Yudabael menunjuk ke arahnya dan mencoba menanyakan sesuatu secara tidak langsung. Cordelia membalas dengan ekspresi yang tidak kalah aneh, lalu menunjuk dirinya sendiri sambil dengan percaya diri menyatakan bahwa hal yang ia maksud memang benar. Meskipun itu hanya lelucon lama, suasana langsung berubah canggung, disertai hembusan angin dingin yang berulang. Akhirnya, mereka berhenti berputar-putar dan mulai berbicara langsung. Mereka menyadari bahwa keduanya masuk ke dunia ini sekitar beberapa hari yang lalu. Meskipun bagi Yudabael, hari-hari itu terasa seperti kabut tanpa kejelasan. Cordelia kembali menatapnya dengan curiga. Melihat itu, Yudabael menjelaskan kondisi tubuhnya. Ia mengingat bahwa karakter ini memiliki penyakit bawaan, 9 jalur yin yang tersumbat akibat energi yin yang tidak normal di dalam tubuh. Kondisi itu menyebabkan gangguan pada pembuluh darah, memperlambat aliran darah, membuat tubuhnya lemah, dan bahkan tidak mampu menggunakan mana. Penyakit itu sangat sulit disembuhkan. Yudabael merasa tidak adil karena justru ia harus berada dalam tubuh karakter seperti ini. Selama 2 hari terakhir, ia mengalami sakit parah hingga sering pingsan dan mengucapkan hal-hal aneh, sesuatu yang ia ketahui dari Maya. Mendengar penjelasan itu, Cordelia akhirnya memahami mengapa ingatannya terasa tidak jelas selama beberapa hari terakhir. Namun ia juga segera menyadari hal lain. Kondisinya berarti Yudabael masih dalam keadaan sakit. Selain itu, ia juga merasa tidak nyaman dengan pertemuan malam seperti ini karena sulit baginya keluar rumah tanpa diketahui orang tuanya. Yudabael terkejut mendengar hal itu. Ia bahkan tanpa sadar bertanya sejak kapan Cordelia menjadi seorang gadis. Pertanyaan itu langsung membuat Cordelia menatapnya seperti orang bodoh. Dengan nada datar, ia menyatakan bahwa sejak lahir ia memang seorang gadis. Menyadari kesalahannya, Yudabael hanya bisa terdiam dengan wajah canggung. Di sisi lain, Cordelia juga merasa terkejut mengetahui bahwa ia sebenarnya seorang pria, karena sebelumnya ia hanya mengenal Outboxer 009 sebagai nickname dalam game. Keduanya terdiam cukup lama. Sebelumnya, mereka tidak pernah membahas identitas asli masing-masing, sehingga hal ini terasa janggal. Yudabael sudah merasa tidak nyaman sejak awal, dan kini situasinya semakin membuatnya kehilangan kata-kata. Namun, setelah beberapa saat, ia mengingat alasan utama mengapa ia mengajak Cordelia bertemu di taman. Ia teringat bahwa ayahnya, Count Bael, sedang pergi bersama saudara dan para pengikutnya untuk sebuah ekspedisi selama beberapa hari. Itu berarti mansion dalam keadaan relatif kosong, sehingga risiko mereka tertangkap menjadi lebih kecil. Tiba-tiba, Yudabael menyadari sesuatu. Fakta bahwa ia mengingat kejadian tersebut menunjukkan bahwa ingatan asli Yudabael telah menyatu dengannya. Cordelia tersenyum tipis sambil menatapnya dalam. Ia juga merasakan hal yang sama. Mereka bukan lagi sekadar player yang masuk ke dalam game.
Mereka telah benar-benar menjadi karakter tersebut. Awalnya, Cordelia mengira mereka hanya berada di dalam dunia game. Namun sekarang, ia merasa bahwa ingatan masa lalu tidak bertabrakan dengan identitas barunya. Ia bahkan merasa wajar memanggil Count Chase sebagai ayahnya. Yudhabael merasakan hal yang sama. Itu berarti dunia game ini telah menjadi kenyataan baru bagi mereka. Saat menatap langit malam, Yudhabael menyadari satu hal yang tidak bisa dihindari. Jika ini adalah kenyataan, maka tidak ada jalan untuk kembali. Cordelia pun memahami hal itu. Ia menerima bahwa dunia ini adalah kehidupan baru mereka. Namun, kenyataan tersebut juga membawa beban besar. Berdasarkan alur cerita game, dunia ini pada akhirnya akan menuju kehancuran. Mendengar itu, Yudhabael mulai melihat karakternya dengan sudut pandang berbeda. Ia mengingat potensi dan kemampuan yang akan berkembang di masa depan. Meskipun Yudhabael dan Cordelia bukan tokoh utama, mereka tetap berada dalam posisi yang menguntungkan seorang pendekar pedang dan seorang penyihir. Memahami maksud tersebut, Cordelia tersenyum licik. Ia menyadari keuntungan besar dari kombinasi itu. Dalam banyak hal, mereka adalah tim yang sempurna, termasuk dalam berbagi item. Namun bagi Yudhabael, bekerja dalam tim bukanlah hal yang biasa. Selama 5 tahun bermain, ia selalu bermain sendiri. Bangun di dalam dunia game saja sudah terasa tidak masuk akal, apalagi harus membentuk tim tetap. Pikiran itu justru membuat Cordelia kesal. Bagaimanapun juga, mereka harus berusaha sebaik mungkin. Setelah mendengar itu, Cordelia bahkan terlihat siap menyerangnya. Namun Yudhabael segera kembali ke pembahasan penting. Jika dunia ini adalah kenyataan, maka penyakit 9 jalur yin yang tersumbat bisa disembuhkan lebih cepat dibandingkan di dalam game. Untuk itu, ia perlu menemukan item tertentu. Dengan begitu, kondisinya akan membaik dan ia bisa membantu Cordelia dengan lebih efektif. Dan Yudhabael tahu, ada satu cara untuk memulainya. Tempat yang mereka cari berada di pegunungan Balkain. Cordelia menatap Yudhabael dengan saksama, berusaha mengingat apa yang sedang ia maksud. Jika berbicara tentang pegunungan itu, hanya ada satu kemungkinan, yaitu item Sun's S Necklace. Begitu menyadarinya, ia langsung berteriak. Namun Yudhabael buru-buru membungkamnya dengan bisikan panik, mengingatkan bahwa pertemuan mereka harus dirahasiakan. Cordelia segera menutup mulutnya dengan tangan, matanya dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. Ia tahu betul bahwa Sun S Necklace itu dijatuhkan oleh bos yang sangat kuat, musuh yang mustahil dikalahkan di level awal. Namun ketika Yudhabael mengatakan bahwa ada cara untuk mendapatkannya, Cordelia hanya bisa terdiam, tidak percaya. Melihat reaksinya, Yudhabael menggenggam tangannya lalu menatap langit sejenak, seolah sedang menyusun kata-kata. Saat ia menyebutkan rencana pergi bersama menggunakan kereta, Cordelia tertegun dan tidak langsung memahami maksudnya. Begitu mengerti, wajahnya langsung memerah karena marah dan malu, sementara Yudhabael justru tertawa melihat reaksinya. Keesokan paginya, sebuah kereta putih membawa mereka dalam perjalanan menuju pegunungan Balkain. Sesampainya di sana, keduanya segera turun dan menikmati udara musim panas yang cerah. Yudhabael tersenyum melihat Cordelia melompat kecil dengan riang di bawah sinar matahari. Seperti biasa, Maya dan Dahlia mengikuti dari belakang, mengawasi mereka dengan saksama. Untuk menjaga penampilan, Yudhabael terus melontarkan pujian kepada Cordelia, sesuatu yang justru membuatnya semakin kesal. Di sekeliling mereka, bunga-bunga bermekaran dengan warna yang beragam, menciptakan suasana yang indah. Yudhabael mengajak berjalan santai. Cordelia yang sudah tidak tahan hanya mengumpat pelan, namun Yudhabael tidak mempermasalahkannya selama para pelayan tidak mendengarnya. Ia juga mengingatkan agar Cordelia tidak berjalan terlalu cepat, supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Yang terpenting sekarang adalah fokus pada rencana. Tujuan mereka adalah mengalahkan Hans Laisegang meskipun masih berada di level awal, lalu mendapatkan Sun's Necklace. Benda itu merupakan artefak suci yang menyimpan kekuatan demon dan jatuh dari Hans Laisegang of the Crimson Moon. Laisegang sendiri adalah demon kuat yang disegel di Temple of Sun God di tengah pegunungan Balkain. Cordelia merasa heran saat mengetahui bahwa mereka tidak akan melawan Laisegang secara langsung. Yudhabael justru memiliki rencana lain dan memintanya membawa sesuatu. Dengan susah payah, Cordelia menyembunyikan benda itu di balik rok panjangnya. Dengan kesal, ia memperingatkan agar tidak dipanggil dengan julukan yang membuatnya jengkel dan menuntut penjelasan. Rencana itu sebenarnya sederhana. Yudhabael menunjuk ke arah tepi tebing tidak jauh dari posisi mereka. Hal itu justru membuat Cordelia semakin bingung. Setelah mendekat, ia baru mengerti bahwa ia harus mengangkat Yudhabael lalu melompat dari tebing dengan bantuan magic.
Cordelia sempat menjelaskan bahwa jalan menuju Temple of Sun God biasanya melewati taman bunga dan membutuhkan waktu lebih lama. Namun, Yuda Bayal terkejut mengetahui bahwa ia tidak pernah menggunakan jalur tebing yang lebih cepat. Cordelia terdiam beberapa saat, mencerna informasi itu. Dengan sedikit gugup, ia mencoba beralasan bahwa ia sebenarnya tahu jalur tersebut. Namun, Yuda Bayal tahu bahwa ia tidak pandai berbohong. Jika mereka menggunakan jalur biasa, Maya dan Dahlia pasti akan mengikuti. Karena keduanya tidak bisa menggunakan sihir, cara ini menjadi satu-satunya pilihan untuk melepaskan diri. Agar tidak menimbulkan kekhawatiran, Yuda Bayal mengatakan bahwa mereka perlu melakukan sesuatu sebagai jaga-jaga. Cordelia menatapnya curiga dan menanyakan maksudnya. Yuda Bayal ingin menjelaskan, tetapi ia meminta janji agar tidak dimarahi atau dipukul. Dari ekspresi Cordelia, ia langsung sadar bahwa lebih baik ia berbicara jujur. Setelah mereka melompat nanti, sebagai pasangan yang sudah bertunangan, Cordelia harus melakukan sesuatu. Mendengar itu, wajah Cordelia langsung memerah dan ia menyebut Yuda Bayal gila. Namun tidak ada pilihan lain, karena jika mereka hanya menghilang begitu saja, kecurigaan akan muncul. Yuda Bayal tersenyum melihat Cordelia yang berusaha menahan diri. Pada akhirnya, dengan perasaan terpaksa, Cordelia menyetujui rencana tersebut. Begitu mereka mulai berlari sambil bergandengan tangan, Maya dan Dahlia langsung berteriak memanggil mereka. Dengan kecepatan tinggi, Yuda Bayal melompat ke dalam pelukan Cordelia. Lalu mereka bersama-sama terjun dari tebing. Dengan bantuan magic, mereka turun dengan perlahan dan mendarat dengan selamat di bawah. Dari atas, para pelayan berteriak panik, meminta mereka segera kembali karena tempat itu sangat berbahaya. Cordelia menarik napas dalam-dalam lalu berteriak bahwa ia ingin menghabiskan waktu berdua dengan tunangannya. Ia menambahkan bahwa semuanya masih dalam batas wajar dan tidak akan terjadi hal yang tidak pantas, karena Yuda Bayal adalah seorang gentleman. Dahlia tampak kebingungan melihat situasi yang berkembang begitu cepat. Ia merasa tidak mungkin membiarkan mereka pergi tanpa pengawalan. Namun Maya dengan yakin menyatakan bahwa Young Masternya adalah sosok yang dapat dipercaya. Masalahnya, Yuda Bayal dan Cordelia sudah berlari semakin jauh meninggalkan mereka. Cordelia sendiri masih dipenuhi rasa kesal yang belum hilang. Dengan wajah memerah karena malu, Cordelia Chase menyadari bahwa ia harus melakukan segalanya sendiri, termasuk mengangkat Yuda Bayal dalam pelukannya demi membuat pelarian mereka terlihat masuk akal. Dengan nada kesal, Yuda Bayal mengingatkan tentang penyakit 9 jalur yin yang tersumbat dalam tubuhnya. Bagaimanapun ia adalah seorang warrior yang tidak bisa menggunakan magic, dan tubuhnya yang lemah membuatnya bahkan tidak mampu mengangkat Cordelia. Yuda juga sempat merasa canggung mengingat surat undangan resmi yang ia kirim untuk mengajak Cordelia keluar. Saat menulisnya, Maya yang gemar membaca novel romance ikut mengoreksi setiap kata yang ia tulis. Meski begitu, menurutnya itu masih lebih baik dibandingkan ucapan Cordelia sebelumnya di depan para maid. Mendengar itu, Cordelia kembali merasa ingin mencekiknya. Mereka terus berlari menuju jalan ke arah kuil. Sekitar 10 menit kemudian, Yuda Bayal yang kelelahan akhirnya jatuh tersungkur di tanah. Cordelia yang sempat mengira ia sengaja bertindak demikian langsung menanyakan keadaannya. Namun kondisi tubuhnya memang benar-benar lemah. Bahkan berlari saja sudah cukup membuatnya hampir pingsan. Akhirnya, Yuda Bayal memutuskan bahwa akan lebih cepat jika Cordelia membawanya. Dengan terpaksa, Cordelia menyetujui hal itu meski masih merasa canggung. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah terowongan gunung yang mengarah ke kuil. Dengan napas terengah, Cordelia memperhatikan sekeliling. Semua yang ia lihat terasa sama persis seperti di dalam game. Sementara itu, Yuda Bayal hanya tergantung di punggungnya seperti beban. Tiba-tiba, cahaya terang muncul di depan mereka, menerangi dataran luas tempat kuil itu berdiri. Disinilah Lei Segang disegel setelah pertempuran melawan Sun's God Paladin. Untuk pertama kalinya, Cordelia merasakan sesuatu yang selama ini hanya ia bayangkan. Sebuah sensasi asing yang membuatnya terdiam. Yuda Bayal yang melihat reaksinya merasa bingung. Ia tidak mengerti perasaan apa yang sedang ia alami. Perasaan itu berasal dari pesan yang biasanya muncul saat menemukan kuil tersebut, bahwa seseorang dapat merasakan energi Sun God. Yuda Bayal sendiri tidak merasakannya. Tetapi dari ekspresi Cordelia, ia tahu ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Jantungnya berdebar lebih cepat saat melihat Cordelia menikmati sensasi baru itu. Tanpa membuang waktu, mereka memutuskan untuk segera bergerak. Target mereka sudah dekat. Segel yang menahan Lei Segang berada di sekitar tempat itu. Meski penampilan Cordelia terlihat sangat menarik, Yuda Bayal tetap tidak menyukai sifatnya.
Saat memasuki area dalam, mereka menemukan tempat di mana Lei Segang disegel. Tempat itu perlu diaktifkan terlebih dahulu. Cordelia menyadari bahwa seperti di dalam game, seluruh ruangan tersebut berfungsi sebagai mekanisme untuk mengaktifkan segel. Musuh mereka adalah demon yang disegel di dalam kuil. Dengan ukuran sebesar itu, pasti ada jalur menuju lokasinya di sekitar sini. Namun Yuda Bayel hanya memberikan tatapan penuh arti sebelum meminta benda yang sebelumnya ia minta untuk dibawa. Cordelia mulai mengangkat rok panjangnya untuk mengambil barang yang disembunyikan di dalamnya. Namun, ia segera sadar dan memastikan Yuda Bayel membelakangi dirinya sebelum melanjutkan. Barang-barang itu ternyata berupa alat tulis, tinta merah, kuas, dan perkamen. Jika Yuda Bayel sendirian, ia tidak akan mampu melakukan ini karena dibutuhkan seorang mage. Ia merasa beruntung Cordelia ada di sini. Mendengar itu, Cordelia merasa puas dan berharap ia lebih sering berterima kasih daripada menggodanya. Setelah semua siap, Yuda Bayel mulai menggambar sesuatu di atas batu segel. Cordelia memperhatikan dengan heran. Tak lama kemudian, sebuah lingkaran sihir besar berbentuk pentagram merah tergambar dengan rapi. Cordelia langsung mengenalinya sebagai Magic Circle of Valestine, sebuah pencapaian besar dalam Trap Magician. Semakin kuat demon yang ingin ditahan, semakin kuat pula lingkaran tersebut mengikatnya. Yang paling mengejutkan adalah bagaimana Yuda Bayel bisa mengingat pola rumit itu dengan sempurna. Setelah selesai, Yuda langsung berbalik dengan cepat. Kini giliran Cordelia. Ia kembali bingung dengan apa yang harus dilakukan, dan hal itu membuatnya kesal. Yuda Bayel sendiri terlalu lelah untuk menjelaskan panjang lebar. Cordelia berpura-pura mengerti, tetapi Yuda Bayel tahu ia tidak pandai berbohong. Karena kondisinya, Cordelia harus mengaktifkan magic tersebut. Sebagai mage level 1, Cordelia tidak perlu menggunakan kekuatan Sun's God, Solaris Seal, sehingga tubuh Lei Segang hanya akan pulih sebagian dan tetap terkurung di dalam kuil. Untuk mengaktifkannya, diperlukan setetes darah. Cordelia mengambil pisau kecil dan bersiap. Yuda Bayel sempat khawatir ia akan berlebihan, tetapi Cordelia tetap tenang. Ia mendekat ke lingkaran sihir, lalu membuat sayatan kecil di jarinya. Tetesan darah jatuh ke atas permukaan segel, dan seketika itu juga lingkaran magic mulai aktif. Cahaya merah menyala terang, membuat seluruh ruangan bergetar. Segalanya berguncang seolah sesuatu akan segera muncul. Cordelia tetap berdiri di tempatnya, sementara Yuda Bayel merasa lega karena rencananya berjalan sesuai harapan. Getaran semakin kuat hingga sulit untuk berdiri tegak. Yuda Bayel sempat bertanya-tanya bagaimana kondisi Cordelia. Di sisi lain, Cordelia merasakan kepadatan mana di sekitarnya meningkat dengan cepat. Tiba-tiba, rantai berwarna merah muncul dari lingkaran sihir. Di ujungnya terdapat bola energi merah yang berkilau terang. Dari dalamnya, demon Lei Segang akhirnya muncul. Sosok raksasa dengan sayap seperti kelelawar berdiri di hadapan mereka. Melihat tubuhnya terikat oleh rantai, Yuda Bayel menyadari bahwa Magic Circle of Valestine telah bekerja dengan sempurna. Meski begitu, tekanan dari keberadaan demon Lei Segang tersebut tetap membuatnya gemetar. Namun Yuda Bayel tetap merasa lega, karena semua berjalan sesuai rencana. Meski begitu, aura Lei Segang yang luar biasa kuat membuat tubuhnya nyaris runtuh di bawah tekanan. Yuda tidak berharap hal lain dari bos sekelas itu, tetapi dalam kondisi seperti ini, ia tak bisa menahan diri untuk memikirkan bagaimana keadaan Cordelia. Anehnya, Cordelia justru tampak penuh semangat, wajahnya bahkan terlihat senang. Tatapannya terpaku pada Sun's Necklace yang tergantung di sabuk demon tersebut. Dari situ, Yuda Bayel menyadari sesuatu, bagi Cordelia, yang terpenting hanyalah mendapatkan apa yang ia incar, sementara hal lain menjadi tidak berarti. Saat itu, Lei Segang masih tidak sadar. Cordelia segera meminjamkan magic staff miliknya agar Yuda Bayel bisa mengambil Sun's Necklace dengan lebih aman. Menggenggam staff itu, Yuda Bayel melangkah perlahan mendekati tubuh besar demon. Tangannya bergetar saat ia mengulurkan tongkat ke arah Sun's Necklace. Begitu kait tongkat menyentuh Sun's Necklace dan terdengar bunyi logam yang jelas, keduanya langsung merasakan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Mereka akhirnya mendapatkan apa yang mereka cari. Namun tiba-tiba, sayap besar Lei Segang bergerak, menciptakan bayangan gelap yang menutupi wajah mereka. Perlahan, mata Lei Segang terbuka. Tatapannya langsung mengarah pada Yuda Bayel yang berdiri beberapa langkah di depannya dengan wajah pucat.